Cari duit ya, sulit orang cari duit. Tulisnya nggak kena. Kena nggak? Nggak usah. Dapat kartu, Anak-anak divaksin. kartu gue diambil. Semua vaksin. Ayo. Ngapain bawa nih? Ayo Barik. Ayo. Bela ke Suban, jalanin. Ayo. Ayo maju dulu. Maju. Itu dia. Foto ini apa? Agak kelihatan. Ayo. Sorry, maaf Pak. Kasih. Ban. Mau foto? Saya minta ini kalau ada kesulitan SMS saya, kita mau turun. Karena saya curiga, jangan-jangan semua tanah ini dicaplok izinnya oleh perumahan. Jadi saya cerita sama ibu ya. Betul. Jadi gini, saya cerita sama ibu ya. Ini kasus itu di Jakarta ini memang agak unik. Sebelum kami masuk Pak Jokowi, Bu, ya. Biasanya ini kapling tanah, ini rumah-rumah orang kampung. Itu si pengembang ngajuin ke gubernur, minta bebasin segede ini. Tanpa permisi sama yang punya rumah di sini. Ini kurang ajar namanya. Terus dia mulai bebas-bebasin, ada yang mau jual, dia nggak mau jual. Begitu yang nggak bisa jual, Bu, dia pasang tembok, Bu. Tenggelamlah ibu semua nih. Dia bikin tembok, tenggelam semua, nanti lama-lama jual murah kan. Terus nanti dia sering fasos kepada kami yang nggak bisa bebasin. Nah sekarang begitu kami masuk Pak Jokowi, saya ubah aturannya. Sebelum kamu dapat surat perjanjian dari semua punya rumah mau jual, kamu nggak boleh dapat surat. Ada aturan bahwa saya pernah membaca di sebuah situs itu undang-undangnya ada bahwa aku udah ditempel lebih dari 30 tahun katanya bisa berubah menjadi sertifikat. Habis itu kenapa kita setiap kali membuat itu dipersulit dan Masalahnya tetangga kita itu yang sampai menghabiskan sedangkan kita membeli cuma 8. Ibu tahu kenapa, Bu? Karena itu tadi, Bu. Statusnya pun HGB. Ibu tahu kenapa, Bu? Sebelum ibu tinggalin, ibu ngajuin dulu, ini diajuin oleh pengembang. Makanya saya bilang sekarang bantu saya. Ibu datang lagi kantor lurah camat, alasannya apa? Nanti kalau ternyata seluruh perumahan ini masuk di dalam wilayah pembebasan si pengembang, saya akan tekan dia mencabut izinnya. Nggak boleh dicabut izin ini, ibu bisa ngajuin sertifikat. Dulu kenapa ngajuin sertifikat juga masalah? Ternyata sertifikat itu bayar BPHTB, Bu. 25% kali NJOP. Orang yang ekonomi pas-pasan mana mampu. Nah makanya sekarang saya udah bebasin. Jadi ibu nggak usah bayar BPHTB. Tahun ini masih bayar biaya ukur BPN. Karena kalau tahun depan BPN udah sepakat sama saya, hanya 300.000 dapat sertifikat tuh, hak milik. Tapi kalau ibu mau tahun ini boleh, tapi bayar ukur sendiri di kantor lurah camat. Nah ibu itu dapat, begitu sertifikat dia tolak, saya akan tanya alasannya apa. Kalau ini dulu adalah bagian dari si pengembang ini, maka saya mau potong. Ini harusnya punya rakyat. Itu saya tawarkan pada rakyat, kalau kamu dapat sertifikat, saya mau tawarin kerjasama. Misalnya tanah ibu 100 meter, saya akan bikinin apartemen, ibu dapat 250 meter. Bukan tanah lagi loh, jadi bangunan. Jadi kalau satu unit 36, ibu dapat 6-7 unit hak milik. Jadi dengan pola ini, karena saya yakin perumahan kampung, Bu, ya, ini pertama nggak sehat, anak-anak juga berkembang juga susah. Gimana bisa jadi bagus? Rata-rata harus dibangun perumahan. Tapi yang punya perumahan mana mau tawarin ibu kerjasama 1 kali 2,5.
Nah kecuali kami Pemda. Nah tapi bantu saya juga surat ini. Kalau saya sengketa sama dia saya digugat tuh. Jadi kalau rakyat yang ngajuin nanti nggak dapat, saya periksa surat dia, saya cabut. Sehingga rakyat semua dapat sertifikat, baru udah kita ngomong, Anda mau jual atau mau kerjasama dengan kami. Karena saya perhatiin orang Jakarta tuh lebih suka tetap tinggal di tempat yang sama. Nah kalau tempat yang sama jangan jual, kerjasama ya sama Pemda 2,5 kali. Ya tapi yang penting Ibu bantu saya kalau di kelurahan camat kesusahan. Jadi nggak usah percaya juga orang janjiin sekian juta dapat bohong Bu. Jadi kalau ada PNS yang bohong kayak gini, saya pasti berhentikan sebagai PNS. Saya udah pecat banyak Bu. Hampir tiap hari saya jadi gubernur pecat. Nah jadi Ibu bantu. Tadi catat nomor ya. Kawan. Saya ada. Sudah. Kita gitu. Nomor saya. Nomor itu nomor. Nanti SMS saya kalau ada apa. Ini nomor Bapak. Ini nomor saya aja. Nanti Ibu nama. Itu kartunya tahu. Ini banyak Bu Jakarta itu Bu. Termasuk banjir di selatan. Rata-rata pengaman bikin tembok. Oke, ayo. Ibu kalau lihat ya, makanya bukan saya bela diri orang tua, saya suka marah-marah. Ibu kalau lihat di dalam ya, Ibu kalau bukan marah, kalau nggak marah, Ibu bukan manusia sih. Misalnya ini got, ini tanah dia Bu ya. Gotnya kalinya di tengah. Dia rugi dong kali di tengah. Dia mainin, dia tutup, dia belokin di pinggir. Pinggirnya kemana? Dia bikinnya di kampung. Tanggul, jadi banjir. Nanti banjir lama-lama banjir, jual. Ayo aku lagi lawan ginian, ya. Ayo. Bukan artis ya. Ayo semua. Ayo depan yuk. Sini Bu. Tolong satu. Lagi Pak, lagi. Saya dong Pak. Pak, taruh ya Pak. Iya, saya teman aku kok. Terima kasih. Barang sama ambil opa gitu ya. Salam buat Yang muda-muda sih yang selama ini ke rumah Lembang. Oh yang masih muda-muda. Gak ungkang. Langsung depan jalan kan? Ayo Ibu. Jangan buang sampah ke dalam. Iya, ini mau diatasin. Ada tempatnya tuh Pak. Iya. Ayo. Emang. Kenapa kan ini penyamakan motor? Ya lupa ya. Ayo. Gerimis. Merdeka. Foto dulu dong. Tangannya. Kameranya belum. Ya. 1, 2. Kasih jalan dulu. Ya, sekali lagi. Ya. Ayo, Ibu. Ayo. Jangan lupa ya Bu. Itu tuh kesannya duluan. Bareng. Ayo.
Pak, lewat ya Pak. Gimana? Ngomong aja ngomong. Foto, mau foto. Oh iya, foto, iya. Foto Pak. Ya, 1, 2. Ayo ibu maju foto. Ayo. Bapak Ibu kalau mau foto nggak apa-apa. Foto ya nggak apa-apa. Oke. Oh iya. Langsung lapor. Amin. Pak, Iwan. Enggak Pak. Nanti yang mobil itu langsung walas ya. Walas ke kiri langsung ada makanan 15 orang. Steak ya. Orang sini kok. Masuk aja nih. Ini Bu. Ada Maldin ya. Mau ngaji apa tuh? Ya, makan jalan. Oke, fotoin Ki lagi Ki. Ketawa lagi dong, Bu. Salam dua jari. Ipan, coba Ipan. Tapi lucu dari sebelum. Kita ngeliatin ekspresi banyak ya. Apa ke rumah saya? Ibunya nangis, kakaknya nangis. Lah siapa suruh bawa ke mau masak apa? Masak Bu. Ya, aku hari ini udah ngecek sama ngecek banjir. Mulutnya Mas. Males banget. Gita, apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba dan apa acara yang sedang berlangsung saat ini? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir di peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun tepat di kediaman almarhum Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang tengah digelar adalah tahlil dan juga maulid karena dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 ini juga dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini bisa dilihat bahwa keseluruhan tokoh agama, lintas agama hadir dari pemerintahan. Bisa kita lihat bahwa ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ada juga Wakil Presiden Republik Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Budiono, kemudian juga ada Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agama, ada Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa, ada Panglima TNI Gatot Nurmantio, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, dan keluarga dari almarhum
almarhum Gus Dur ini juga turut serta hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini. Banyak sekali rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Tadi pertama kita sudah bersama-sama mendengarkan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim, kemudian juga akan ada tausiah, kemudian juga akan deklarasi damai yang disampaikan oleh tokoh-tokoh lintas agama. Dalam Haul Gus Dur ke-7 tahun ini mengusung tema Ngaji Gus Dur Menebar Damai Menuai Rahmat, yang artinya bahwa tema ini diambil untuk nantinya mengkaji kembali nilai-nilai perdamaian yang selalu digaungkan oleh Gus Dur semasa hidupnya. Nilai-nilai toleransi, konsistensi Gus Dur akan keberagamaan. Itu adalah hal-hal yang begitu ditekankan sekali dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini, yakni kembali mengkaji-kaji nilai-nilai toleransi dan juga keberagaman. Untuk itu tokoh lintas agama pun juga turut hadir dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun ini. Bahkan ada sekitar 7.000 orang dari santri dari berbagai pondok pesantren dan juga ada dari majelis taklim dari berbagai wilayah, tidak hanya Jakarta namun juga dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Acara ini rencananya akan digelar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari kediaman almarhum Gus Dur. Kembali ke studio. Marshalina kita melaporkan langsung. Terima kasih. Mau ngaji apa nih? Yuk, jalan. Oke, foto ini lagi Ki. Ketawa lagi dong, Bu. Salam juga, salam dua jari. Tapi lucu tadi sudah banget. Kita ngeliatin banyak ya. Ibunya nangis, kakaknya nangis. Lah siapa suruh bawa ke mau masak apa? Gita, apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba dan apa acara yang sedang berlangsung saat ini? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir di peringatan Haul Gus Dur ke-7 tahun tepat di kediaman almarhum Gus Dur di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang tengah digelar adalah tahlil dan juga maulid, karena dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7 ini juga dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini bisa dilihat bahwa keseluruhan tokoh agama, lintas agama hadir dari pemerintahan. Bisa kita lihat bahwa ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ada juga Wakil Presiden Republik Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Budiono, kemudian juga ada Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agama, ada Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa, ada Panglima. Cari duit ya, orang cari duit. Tulisnya nggak kena. Kena nggak? Nggak usah.
Dapat kartu, dapat Anak-anak divaksin. kartu gue diambil. Semua vaksin. Ayo. Ngapain bawa nih? Ayo Barik. Ayo. Bela ke Suban, jalan nih. Ayo. Ayo maju dulu. Yuk maju. Sini. Fotoin dulu doang, ini kartu apa? Aduh, agak kelihatan. Fotoin gue aja. Fotoin atas. Ayo, boleh. Ayo. Ya. Sorry, maaf Pak. Kasih. Ban. Mau foto? Saya minta ini kalau ada kesulitan SMS saya, kita mau turun. Karena saya curiga, jangan-jangan semua tanah ini ditakluk izinnya oleh perumahan. Jadi saya cerita sama ibu ya. Betul. Jadi gini, saya cerita sama ibu ya. Ini kasusnya itu memang Jakarta ini memang agak unik. Sebelum kami masuknya Pak Jokowi, Bu, ya, biasanya ini kapling tanah, ini rumah-rumah orang kampung. Itu si pengembang ngajuin ke gubernur, minta bebasin segede ini, tanpa permisi sama yang punya rumah di sini. Ini kurang ajar namanya. Terus dia mulai bebas-bebasin, ada yang mau jual, dia nggak mau jual. Begitu yang nggak bisa jual, Bu, dia pasang tembok, Bu. Tenggelamlah ibu semua nih. Dia bikin tembok, tenggelam semua, nanti lama-lama jual murah kan. Terus nanti dia sering pasos kepada kami yang nggak bisa bebasin. Nah sekarang begitu kami masuk Pak Jokowi, saya ubah aturannya. Sebelum kamu dapat surat perjanjian dari semua punya rumah mau jual, kamu nggak boleh dapat surat. Ini adalah tanah rakyat gitu. Cuma ada aturan bahwa saya pernah membaca di sebuah situs undang-undangnya ada bahwa Merdeka. banjirnya akibat banjir kosong. Foto dulu dong. Tangannya. Kameranya belum. Ya. 1, 2. Kasih jalan dulu. Iya, sekali lagi. Iya. Ayo, ibu, ayo. Jangan lupa ya, Bu. Itu tuh kesuruh duluan. Bareng. Pak, lewat ya Pak. Ngomong aja ngomong. Foto. Oh iya foto ya. Foto Pak. Ya, 1, 2. Ayo ibu maju foto. Ayo. Bapak Ibu kalau mau foto nggak apa-apa. Foto ya nggak apa-apa. Oke. Oh iya. Langsung lapor. Amin.
Kak, Iwan. Enggak, Pak. Nanti yang mau beli itu langsung walas ya. Walas ke kiri langsung ada makanan 15 orang. Steak ya. Orang sini kok. Masuk banget ini. Ini Bu. Ada Maldin ya. Nomor saya. Nomor itu nomor. Nanti SMS saya kalau ada apa. Ini nomor Bapak. Ini nomor saya aja. Nanti Ibu nama. Itu kartunya tahu. Ini banyak Bu Jakarta itu Bu. Termasuk banjir di selatan. Rata-rata pengembang bikin tembok. Oke, ayo. Ibu kalau lihat ya, makanya bukan saya bela diri orang saya suka marah-marah. Ibu kalau lihat di dalam ya, ibu kalau bukan marah, kalau nggak marah, ibu bukan manusia sih. Misalnya ini got, ini tanah dia Bu ya. Gotnya kalinya di tengah. Dia rugi dong kali di tengah. Dia mainin, dia tutup, dia belokin di pinggir. Pinggirnya kemana? Dia bikinnya di kampung. Tanggul, jadi banjir. Nanti banjir lama-lama banjir, jual. Ayo aku lagi lawan ginian, ya. Ayo. Bukan artis ya. Ayo semua. Ayo depan yuk. Sini Bu. Pak, tolong satu. Lagi Pak, lagi. Ayo dong Pak. Pak, taruh ya Pak. Iya, saya teman aku kok. Terima kasih. Barang saya mau ambil opa gitu ya. Salam buat Jari Pak. Yang muda sih, yang selama ini ke rumah Lembang. Oh yang masih muda-muda. Gak unggang. Langsung depan jalan kan? Ayo Ibu. Jangan buang sampah ke dalam. Iya, ini mau diatasin. Ada tempatnya tuh, Pak. Ya. Iya. Ayo. Emang. Kenapa kan ini penyamakan motor? Ya lupa ya. Ayo. Gerimis. Aku udah dipetik lebih dari 30 tahun, katanya bisa berubah menjadi sertifikat. Benar, Habis itu kenapa Benar. kita setiap kali membuat itu dipersulit dan Masalahnya- beberapa tetangga kita itu yang sampai menghabiskan, sedangkan kita membeli cuma 8 Ibu tahu kenapa Bu? Karena itu tadi Bu. statusnya pun HGB gitu. Ibu tahu kenapa Bu? Sebelum Ibu tinggalin, Ibu ngajuin dulu, ini diajuin oleh pengembang. Makanya saya bilang sekarang bantu saya, Ibu datang lagi ke kantor lurah camat, alasannya apa? Nanti kalau ternyata seluruh perumahan ini masuk di dalam wilayah pembebasan si pengembang, saya akan tekan dia mencabut izinnya. Nggak boleh dicabut izin ini, Ibu bisa ngajuin sertifikat. Dulu kenapa ngajuin sertifikat juga masalah, ternyata sertifikat itu bayar BPHTB Bu. 5% kali NJOP. Orang yang ekonomi pas-pasan mana mampu. Nah makanya sekarang saya udah bebasin. Jadi Ibu nggak usah bayar BPHTB. Tahun ini masih bayar biaya ukur BPN. Karena kalau tahun depan BPN udah sepakat sama saya, hanya 300.000 dapat sertifikat tuh. Hak milik. Tapi kalau Ibu mau tahun ini boleh, tapi bayar ukur sendiri di kantor lurah camat. Nah Ibu itu dapat, begitu sertifikat dia tolak, saya akan tanya alasannya apa. Kalau ini dulu adalah bagian dari si pengembang ini,
Maka saya mau potong. Ini harusnya punya rakyat. Itu saya tawarkan pada rakyat, kalau kamu dapat sertifikat, saya mau tawarin kerjasama. Misalnya tanah ibu 100 meter. Saya akan bikinin apartemen, ibu dapat 250 meter. Bukan tanah lagi loh, jadi bangunan. Jadi kalau satu unit 36, ibu dapat 6-7 unit hak milik. Jadi dengan pola ini, karena saya yakin perumahan kampung Bu ya, ini pertama nggak sehat, anak-anak juga berkembang juga susah. Gimana bisa jadi bagus? Rata-rata harus dibangun perumahan. Tapi yang punya perumahan mana mau tawarin ibu kerjasama 1 kali 2,5. Nah kecuali kami Pemda. Nah tapi bantu saya juga surat ini. Kalau saya sengketa sama dia saya digugat tuh. Jadi kalau rakyat yang ngajuin nanti nggak dapat, saya periksa surat dia, saya cabut. Sehingga rakyat semua dapat sertifikat, baru udah kita ngomong, Anda mau jual atau mau kerjasama dengan kami. Karena saya perhatiin orang Jakarta tuh lebih suka tetap tinggal di tempat yang sama. Nah kalau tempat yang sama jangan jual, kerjasamanya sama Pemda 2,5 kali. Ya tapi yang penting ibu bantu saya, kalau di kelurahan camat kesusahan. Jadi nggak usah percaya juga orang janjiin sekian juta dapat bohong Bu. Jadi kalau ada PNS yang bohong kayak gini, bayar saya pasti berhentikan sebagai PNS. Saya udah pecat banyak Bu. Hampir tiap hari saya jadi gubernur pecat. Nah jadi ibu bantu. Tadi catat nomor ya. Kawan. Saya ada. Sudah. Kita